Qala Allah Ta'ala dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-6. Dzalika, maksudnya zalika al-khaliqul mudabbiru, itu artinya siapa ya? Allah. Allah yang mana? Al-Khaliq, itu Allah yang maha pencipta, al-mudabbiru maha pengatur ya, jadi Allah adalah zat pencipta dan pengatur. Zalika alimul ghaibi wasyahadati, yaitu dia Allah mengetahui yang gaib dan yang ya jelas syahadah. Ada alam gaib, ada alam syahadah. Nah itu Allah tahu, baik masuk dalam kategori alam gaib maupun alam syahadah. Itu keilmuannya Allah seperti itu. Jadi Allah bisa melihat yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang gaib itu ada tapi nggak nampak. Kalau yang syahadah ada, kelihatan jelas. Nah itu namanya syahadah. Jadi dalam hidup dan kehidupan ini kita sebagai orang yang beriman harus percaya baik kepada alam yang bentuknya gaib maupun alam yang bentuknya syahadah. Kalau alam yang bentuknya gaib ya dunia Bapak Saudara. Ini ketika kita hidup di dunia, nah ini namanya alamnya alam syahadah, nampak, kelihatan. Namun di balik itu ada lagi yang namanya alam gaib. Nah kalau alam gaib tuh seperti alam di kubur. Ya nanti ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nah itu nggak nampak, makanya disebut alamnya alam gaib. Nah Allah tahu semuanya, baik ya yang gaib maupun yang syahadah. Itulah Allah. Dzalika alimul ghaibi. Jadi zat pencipta dan pengatur itu adalah zat yang mengetahui alam gaib dan alam syahadah. Artinya maghaba anil khalqi, sesuatu yang tidak nampak dari makhluk, wa mahadaro, dan yang hadir yang nampak. Ciptaan-ciptaan Allah itu ternyata dibagi dua. Ada ciptaan Allah yang gaib, yang tidak nampak. Ya, ada lagi ciptaan Allah yang hadir, yang nampak. Nah, kita saat ini baru mampu melihat yang nampak-nampak saja. Udara aja, udara itu ada udara, cuma kalau kita disuruh buktikan mana udara, ya kelihatan enggak? Nah itu enggak nampak. Kalau dibuktikan mungkin ada cara pembuktiannya, cuma kalau disuruh perlihatkan, nah itu kita enggak mampu. Angin aja, angin, nah itu kita enggak bisa lihat. Termasuk malaikat kita enggak bisa lihat, ya apalagi sejauh yang lain-lain. Jadi benda itu kadang-kadang ada tapi keberadaannya tidak kelihatan. Kadang-kadang benda itu ada dan nampak kelihatan. Jadi enggak mesti sesuatu yang ada itu mesti kelihatan. Enggak mesti. Ya, banyak ciptaan-ciptaan Allah yang memang ada tetapi enggak nampak. Ada lagi memang ciptaan Allah konkret jelas tapi kita bisa lihat. Nah itu yang disebut dengan ya nyata. Nah itulah. Jadi Allah menciptakan makhluknya, ada yang gaib, ada yang ya hadir, yang nampak kelihatan. Tapi semuanya Allah tahu tuh. Makanya Allah bilang dzalika alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian Al-Azizu, Allah juga Maha Aziz, Maha gagah perkasa. Al-Muni'u fi mulkihi, yang bisa mencegah dalam kepemilikannya. Jadi Allah berhak untuk ya menghalang-halangi apapun yang dimilikinya. Nah itu namanya Allah gagah, gagah perkasa, bisa menghalang-halangi apapun bentuknya yang ingin ya merampas dan memilikinya. Itu Allah bisa. Ya, jadi makanya Allah Maha Gagah, Al-Aziz. Nah seperti itu. Kemudian Ar-Rahimu,
Allah juga maha rahim. Artinya Allah itu maha sayang kepada siapa? Bi ahli ta'atihi, kepada orang-orang yang taat kepadanya. Jadi ini banyak nih sifat-sifat Allah. Zalika alimul ghaibi wasyahada. Kemudian Allah juga Al-Aziz, Allah juga Ar-Rahim. Ya, Allah maha sayang kepada makhluknya yang taat kepadanya. Makanya rahim itu Bapak Saudara itu biasanya ditempatkan nanti di akhirat. Kalau di dunia itu namanya Rahman. Jadi beda tuh antara Rahman dengan Rahim. Kalau Rahman itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada makhluknya di dunia. Sehingga Allah memberikan kasih sayang kepada makhluknya tanpa dibeda-bedain. Orang yang taat disayangi sama Allah. Orang yang tidak taat disayang juga sama Allah. Itulah yang disebut dengan Rahman. Makanya orang-orang kafir walaupun dia tidak pernah taat sama Allah, tetap dikasih sama Allah. Tapi itu yang bersifat dunia. Ya, jadi yang bersifat dunia saja. Makanya kalau istilah rezeki itu Allah nggak pernah beda-bedain waktu Allah kasih di dunia. Siapa aja yang mau dunia Allah kasih. Orang kafir dikasih, orang Islam dikasih, dan tidak dibeda-bedakan sama sekali. Ya. Tapi ketika bicara masalah Ar-Rahim, itu berarti kasih sayang Allah hanya diberikan buat hamba-hambanya yang taat kepada Allah, dan itu biasanya nanti diberikannya di mana? Di akhirat. Ya, makanya di akhirat itu sifat Rahim. Ya, tapi kalau Rahman itu Allah sayang semuanya. Seandainya orang kafir nggak disayang sama Allah, Allah nggak punya sifat Rahman, jangan rezeki yang banyak-banyak, air segelas aja nggak dikasih. Ya, segelas air pun tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir. Tapi Allah punya sifat Rahman. Ya, jadi artinya tetap diberikan. Ya, siapa aja yang kepengen dunia diberikan. Allah nggak pernah beda-bedakan. Tapi ketika Rahim itu hanya tertentu buat hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang selalu kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang punya sifat Rahman dan Allah yang punya sifat Rahim. Jadi kalau Rahman itu lebih luas karena bisa masuk pada semua hambanya, baik yang taat maupun yang tidak, dan itu biasanya diberikannya di dunia. Nah, sementara Rahim itu terbatas. Allah akan memberikan kasih sayangnya hanya buat hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Kemudian dijelaskan lagi Allah yang mana lagi? Allazi ahsana kulla syai'in. Allah yang telah memberikan keindahan terhadap segala sesuatu yang Allah udah ciptakannya. Tuh, jadi semua makhluk-makhluk Allah yang udah diciptakan diberikan keindahan. Manusia, ya, yang lain-lain itu indah sekali. Makhluk-makhluk Allah, Masya Allah, itu indah semuanya. Ya, Allah udah berikan allazi ahsana kulla syai'in. Tuh, jadi yang Allah ya indahkan, baguskan kulla syai'in, segala sesuatu. Khalaqahu, yang telah Allah ciptakannya. Ini khalaqahu bisa dua bacanya. Boleh kita baca khalaqahu, boleh kita baca khalqahu. Dua-duanya benar. Ya, kalau kita baca khalaqahu berarti itu bentuknya fi'il madi. Ya, kalau kita baca khalqahu berarti masdar. Masdar berarti jadi badal istimal dari ya kulla syai'in khalqahu. Kalau khalaqahu berarti jadi sifat dari syai'in, kulla syai'in khalaqahu. Ya, jadi fi'il madi itu boleh, ya masdar pun boleh. Jadi boleh aja kita baca ya allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu, boleh. Allazi
ahsana kulla syai'in khalqahu. Nah, boleh itu begitu. Di sini Imam Jalaluddin ya Al-Mahalli dan As-Suyuti menjelaskan bi fathil lami. Tuh dibilang dipathakan lamnya khalaqa. Tuh kalau dipathakan lamnya. Fi'lan madian berarti itu bentuknya fi'il madi khalaqahu. Nah, itu i'rabnya jadi apa? Sifatun. I'rabnya jadi sifat. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Karena ada satu kaidah, setiap jumlah jatuhnya setelah isim nakirah maka i'rabnya jadi sifat. Kalau ada jumlah yang jatuhnya setelah isim ma'rifah maka i'rabnya jadi hal. Tuh, itu kaidah nahwu tuh. Ya, jadi kalau di dalam satu kalimat, oh ini isim nakirah, kemudian ada jumlah, maka nanti jumlahnya jadi sifat. Kalau ini ya ada isim ma'rifah, kemudian setelah isim ma'rifah ada jumlah, maka jumlahnya itu nanti fi mahali nasbin jadi apa? Jadi hal. Kalau sifat mahalnya apa? Tergantung kalimatnya. Kalau kulla syai'in majrur, berarti khalaqahu ya itu fi mahali jarin. Ya, itu begitu. Tapi kalau hal udah pasti fi mahali nasbin. Sebab hal itu dinasabkan. Nah, ini makanya bacanya boleh bi fathil lam fi'lan madian jadi sifatun. I'rabnya jadi sifat. Bukan. Ya syai'innya. Ya, syai'in. Kalau kullanya udah mudhof. Kalau mudhof berarti ma'rifah kepada mudhof nanti. Kulla mudhof syai'in mudhof ilaih. Nah, begitu. Jadi segala sesuatu itu umum, apa aja. Ya syai' ya yang Allah ciptakannya. Wa bisukuniha boleh juga dibaca sukun. Kalau dibaca sukun apa? Khalqahu. Jadi hak kembali ke lam. Jadi lamnya dibaca sukun. Khalqahu. Jadi apa i'rabnya? Badal istimalin. Badal istimal. Ya, jadi badal istimal. Allazi ahsana kulla syai'in khalqahu. Ya, jadi kulla syai'in khalqahu. Ya, jadi gitu kulla syai'in khalqahu. Semua sesuatu ciptaannya. Wa bada'a khalqal insani, dan juga Allah telah memulai penciptaan manusia. Yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluknya yang berbentuk manusia siapa? Al insani, yaitu Adam, yaitu Nabi Adam. Ya, khalqal insani. Boleh juga kita baca Adam. Ya, jadi nasab. Ya, itu memang insan mahalnya mahal nasab. Nah, begitu. Boleh juga kita lihat apa adanya insani. Nah, berarti dia jer. Ya, Adama juga. Jadi Adama itu tafsirannya bisa dibaca nasab, bisa dibaca jar. Ya, kalau kita baca nasab itu mahalnya al insan itu mudhof ya kepada maf'ul. Ya, jadi khalqa masdar. Nah, itu. Siapa yang menciptakan Allah? Itu al insani mudhof ilaihi, sebenarnya itu jadi maf'ul bih. Gitu. Ya, jadi Allah yang telah memulai ciptaan pada manusia. Nah, manusia itu yang pertama kali Allah ciptakan siapa? Adam. Ya. Mintinin. Nah, itu diciptakannya dari apa? Dari tanah. Jadi Allah ciptakan manusia, yaitu Nabiullah Adam berbentuk. Ya. Asalnya manusia dari tanah. Dari tanah, yaitu Nabi Adam. Nah, kemudian dari Nabi Adam itulah nanti Allah itulah penciptaan manusia setelah Adam. Jadi mimma immahin, jadi sulalah artinya alaqah, segumpal ya apa darah. Mimmain yaitu yang sumbernya dari air mahinin yang hina, dhaifun yang lemah. Huwa yang dimaksud apa? An-nutfatu, air sperma. Ya, jadi itulah apa intisari ya saripati daripada cikal bakal manusia. Ya, kalau Adam memang benar diciptakan
langsung dari tanah sama Allah. Nah kemudian Siti Hawa masih dari bagian tubuh Nabi Adam. Ya dalam satu riwayat ya Nabi Adam itu pada saat lagi tidur lalu diambil dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, kemudian diciptakanlah yang namanya Siti Hawa. Jadi itu Siti Hawa tuh Bapak Saudara diciptakannya dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Ya, dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Nah setelah itu lama nggak ada manusia tuh, selama Nabi Adam di sorga dengan Siti Hawa nggak melahirkan. Nah setelah keluar dari sorga baru di situ ya Nabi Adam dengan Siti Hawa ya setelah lama tidak bertemu ya karena memang dipisah jauh, yang satu ke barat yang satu ke timur, tapi karena dunia bulat akhirnya ketemunya di mana? Di padang Arafah. Makanya ada satu gunung namanya Jabal Rahmah. Ya, kenapa disebut Rahmah? Jabal Rahmah karena di situ pertemuan dua manusia ya yang penuh dengan cinta kasih. Ya, sehingga dipertemukan oleh Allah di satu padang yang sangat luas namanya Arafah. Nah, ada gunung disebutlah Jabal. Nah, karena di situ pertemuan tempat ya dua insan manusia yang saling cinta kasih, maka disebut dengan Jabal Rahmah. Tuh, sampai sekarang tuh ada tugunya. Ya kalau orang pergi haji, pergi umroh pasti diajak ke sana, ingin kenal mana sih namanya Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nah itu ya. Nah setelah disitulah nanti akhirnya Allah berikan yaitu apa? Keturunan. Jadi setelah di dunia Allah baru kasih keturunan kepada Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dan itu dijelaskan Siti Hawa kalau melahirkan pasti kembar. Ya itu seperti itu. Ya sehingga saat itu saudara sama saudara menikah masih boleh. Ya yang kembar nanti ya dinikahkan. Tapi disilang. Ya nanti disilang. Nah itulah yang dibolehkan. Syariat Nabi Adam saudara sama saudara boleh menikah. Kenapa boleh? Ya emang belum ada orang. Nah begitu. Tapi kalau sekarang zaman syariat Nabi Muhammad saudara sama saudara boleh nggak menikah? Nggak boleh. Ada namanya mahram. Ya orang yang haram untuk dinikahi itu namanya mahram. Nah seperti itu. Ya jadi kalau mahram itu nggak boleh dinikahi. Jadi kalau saudara sama saudara menikah nggak boleh. Syariat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam dibolehkan. Kenapa? Karena di zaman Nabi Adam itu masih sedikit manusianya. Tuh seperti itu. Nah, makanya di sini bilang summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Ya, jadi ma'immahin itu artinya dhaif. Yang dimaksud apa? An-nutfah, air sperma. Summa sawwahu, kemudian ya Allah sempurnakan ciptaannya tuh. Khalqa Adam. Ciptaan Nabi Adam disempurnakan. Wa nafakha fihi mir ruhi, lalu Allah tiupkan ya ruhnya. Ya, artinya disempurnakan nanti dikasih panca indera. Ada telinganya, ada matanya, ada yang lain-lainnya sempurna semuanya. Nah setelah itu baru ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai ja'alahu hayyan hassasan. Akhirnya menjadi makhluk hidup yang perasa. Ya, jadi itu kalau disentuh dia akan ya pasti merasa. Ya halus, kasar, panas, dingin itu akan terasa. Setelah dikasih ruh tuh ada kehidupan. Orang makanya kalau hidup ada perasa, tapi ketika meninggal dunia udah nggak ada rasa lagi. Diapain juga udah diem aja, ya karena udah mati. Tapi ketika dikasih ruh ada perasanya,
Ya, kalau dicubit pasti dia merasa sakit. Nah, seperti itu. Kalau dikenakan panas, terasa dia. Ya, jadi dia akan merasakan dingin, panas, sakit, ya, kemudian halus, kasar. Nah, itu hassas namanya. Ya, setelah ada ruh kehidupan. Tapi kalau belum ada ruh kehidupan seperti benda mati, nih kayak ini nih, benda mati aja, diapain aja juga dia diem aja. Nah, seperti itu. Manusia kalau rohnya udah dicabut, Bapak Saudara, udah seperti benda mati. Jamad, diem aja. Ya, mau dicubit, mau diapain juga nggak teriak nih. Nah, begitu. Coba kalau masih hidup dicubit, teriak nggak kira-kira? Teriak. Dia masih ada perasa. Nah, panca inderanya masih berfungsi, ada perasanya. Tapi ketika rohnya udah dicabut sama malaikat Israel, maka otomatis rasanya udah hilang, ya, hassasnya udah hilang. Nah, itu. Jadi awalnya Allah ciptakan jamad, tapi setelah Allah tiupkan rohnya hidup, jadi ada rasanya. Ba'da'an kana jamadan, setelah Allah menciptakannya jamad, bendanya mati, beku, nggak bisa merasa. Nah, itu jamad namanya. Wa ja'ala lakum, dan Allah telah menciptakan kepada kamu aili zurriyatihi, yaitu kepada zuriyahnya Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Apa Allah ciptakan? Allah berikan as-sam'ah, berupa telinga. As-sam'ah ini maknanya alat untuk mendengar, telinga berarti. Bimakna al-asma'ah, pendengaran. Tuh Allah kasih alat yang namanya pendengaran, telinga. Allah ciptakan telinga, Bapak Saudara. Ya. Wal absar, kemudian Allah ciptakan absar, mata. Ya, setelah telinga Allah ciptakan lagi mata. Wal afidata, kemudian Allah ciptakan lagi al afidah, maksudnya apa? Al quluba, hati. Tuh, ini namanya panca indera yang begitu istimewa. Allah kasih ya mata sehingga bisa melihat. Allah kasih telinga sehingga dia bisa mendengar. Allah kasih yang namanya hati sehingga dia bisa berpikir, ya, berpikir. Bahkan nih hati adalah ya organ tubuh manusia yang paling penting. Ya, kata Rasul dalam salah satu hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza pasadat pasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah ini bagus, maka semuanya tubuh manusia ikut bagus. Namun apabila segumpal darah ini jelek, rusak, maka otomatis tubuh manusia semuanya ikut jelek dan rusak. Ketahuilah, yang dimaksud dengan segumpal darah itu tidak lain adalah apa? Hati. Makanya hati paling penting. Allah ciptakan afidah, Allah ciptakan kulub, ya, itu adalah organ tubuh manusia yang paling penting, yang bisa menjadi panglimanya. Kalau di dalam kitab-kitab tasawuf dijelaskan seperti panglima yang bisa memerintahkan semua ya anak-anak buahnya mau ngapain aja, tergantung panglimanya. Ya, itu hati itu. Kalau kata panglima A, semuanya ikut A. Kalau dibilang B, ikut B. Nah, itu intinya panglimanya di dalam hati. Makanya ya ketika manusia memiliki hati yang baik, insya Allah ya yang lain ikut baik. Tapi kalau hatinya udah rusak, udah jelek, yang lain pun akan ikut rusak dan jelek. Itu Allah semua yang ciptakan tuh, as-sam'a wal absar wal afidah. Ya, itu semuanya Allah yang ciptakan. Nah, tapi kata Allah, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kamu itu bersyukur. Ini qalilam ma tuh artinya qalilan, sedikit. Ma itu maknya sebagai mazaidah muakkadatun lil qillah, untuk menguatkan karena sedikitnya. Jadi kalau kata orang kita qalilam ma, sedikit banget. Tuh, jadi ada maknya tuh,
qalilan sedikit, pakai ma, sedikit banget ya yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jarang tuh orang yang berpikir banget bahwa kita diciptakan ya kemudian dikasih panca indera, dikasih telinga, dikasih mata, dikasih yang lain-lain, bahkan yang paling penting hati ya dikasih. Tapi jarang yang bersyukur kepada Allah. Makanya Allah bilang qalilan ma tashkurun. Enggak dibilang qalilan tashkurun, tapi qalilan ma tashkurun. Ya, itu begitu. Jadi sedikit banget ya kamu itu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka berkata. Ini mereka siapa? Ai munkirul ba'si. Tuh, jadi wawunya fa'il, kembalinya kepada munkirul ba'si, orang-orang yang ingkar kepada ya ba's, di mana manusia akan dibangkitkan setelah kematian. Ya, jadi mereka orang-orang yang ingkar kepada hari ba's, hari di mana manusia akan dibangkitkan, bilang begini, aiza dolalna, artinya apakah jika kami telah lenyap? Tuh, aiza dolalna, apakah jika kami telah tidak ada, telah mati, fil ardi, di permukaan bumi ini. Ya, inna lafi khalqin jadidin, apakah kami ini nanti akan diciptakan baru lagi? Tuh begitu. Jadi ini orang-orang yang ingkar kepada yaumul ba'si. Kami ini kalau udah mati, udah lenyap di permukaan bumi ini, apa mungkin kami nanti akan diciptakan kembali? Nah, itu kan namanya orang kagak percaya dengan yaumul ba'si. Tapi kalau orang-orang yang beriman udah yakin setelah kematian, walaupun udah ribuan tahun, nanti kita akan dikembalikan lagi, dihidupkan kembali. Nah, mereka nggak yakin tuh, sehingga turun nih ayat, a inna lafi khalqin jadid. Setelah kami lenyap, setelah kami hilang di permukaan bumi ini karena mati, apakah kami nanti akan diciptakan kembali? Ya, itu begitu. Nah, ini Allah jelaskan, ya ghabanan fiha bi ansirna turaban mukhtalitan bi turabiha. Jadi ya orang-orang kafir yang ingkar itu nggak percaya bahwa kami udah jadi tanah, udah bercampur dengan tanah, masa sih dikembalikan lagi hidup? Nah, seperti itu. Inna lafi khalqin jadid, itu istifhamun inkari bitahqiqil hamzatain, ya ditahqiqkan dua hamzanya, aiza, inna, itu namanya tahqiqul hamzatain. Ya, jadi hamzah pertama dengan hamzah kedua benar-benar ditahqiq, ya dinyatain bacaannya. Aiza dolalna, inna. Tuh kan dua hamzah, Pak. Ya, itu dua-duanya tahqiq namanya. Nah, itu istilahnya tahqiqul hamzatain. Wa taslisannya boleh juga, ya boleh. Jadi enggak dijelaskan. Ya, seperti mad badal gitu. Amana asalnya amana. Nah, begitu. Nah, ini enggak tahqiq, disebut ai, ya aiza. Kemudian ai dari na, inna. Nah, itu tahqiq. Wa idkhalu alifin, dan dimasukkan alif antara keduanya, alal wajhaini, atas dua wajah, fil maudi'aini, di dua tempat, baik di dalam tahqiqul hamzatain maupun tashilus saniyah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, balhum biliqa'i rabbihim, akan tetapi mereka akan dipertemukan kepada Tuhannya, bil ba'si, nanti pada hari dibangkitkan. Kafirun, mereka dalam keadaan kufur, tidak percaya. Jadi bukan sekedar nanti mereka akan dikembalikan hidup lagi, ya, tetapi mereka akan dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ya, jadi setelah mati manusia lama udah hancur, ya bahkan udah bercampur dengan tanah. Nah, kemudian dihidupkan kembali. Bukan hanya dihidupkan kembali, tetapi mereka nanti akan dipertemukan kembali dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala.
akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud ya balhum biliqai rabbihim kafirun. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad lahum kepada mereka, ya tawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, nanti malakul maut yang sudah ditugaskan ya untuk mencabut nyawa kamu. Tuh, jadi semua manusia nanti akan didatangin sama malakul maut yang bernama malaikat Israel. Jadi malaikat Israel itu bukan satu Bapak Saudara, ya banyaknya sama seperti banyaknya manusia. Ya begitu. Jadi enggak ngantri, enggak. Ya kalau satu repot ngantri, yang satu cabut, yang satu lagi belum masih ngantri. Tidak, tetapi yang dinamakan malakul maut sejumlah makhluk hidup yang ada. Nah begitu. Makanya bisa aja berbarengan. Mungkin aja si A meninggal jam sekian, si B sama jam sekian juga. Ya dalam waktu yang bersamaan. Bisa. Itu bagaimana emangnya? Ya, yang gak mesti dari sini terus baru ke sono, enggak. Ya, jadi itu sesuai dengan jumlah makhluk hidup yang ada. Allah udah kasih tugas tuh. Ya, ini yang dikatakan kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ya, jadi malakul maut itu malaikat Israel, pencabut nyawa. Ya, itu. Jadi malaikat pencabut nyawa itu nanti dia hidup terus. Ya. Jadi dia paling belakang matinya. Bakalan mati juga enggak? Mati. Malakul maut bakalan mati juga nanti. Nah, seperti itu. Kata Allah, cabutlah ente sekarang. Begitu. Jadi malakul maut itu dikasih tugas ya untuk mencabut nyawanya kamu manusia maksudnya. Ya, itu begitu. Alladzi ay yakbidu arwahakum. Jadi malakul maut itu tugasnya mencabut nyawa kamu. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian nanti ya kamu semuanya akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Ahya'an, dalam keadaan hidup. Jadi setelah dimatikan ya kemudian lama di alam kubur, nah kemudian dihidupkan kembali yang disebut dengan yaumul ba'si. Nah setelah itu dikembalikan dalam keadaan hidup sehingga bisa bertemu dengan Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ayatnya nih. Ya, jadi nggak bisa kita ingkar terhadap yaumul ba'si. Nggak mungkin kita ingkar bahwa nanti setelah kematian nggak ada lagi kehidupan. Nah ini udah jelas dalam Al-Quran. Ya, yang setiap hari kita baca. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Tuh kita semuanya akan dikembalikan kepada Tuhan kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa? Ahya. Nanti dalam keadaan hidup kita dikembalikan lagi. Ya bisa bertemu dengan Allah. Fayujazikum bi'amalikum. Maka nanti Allah akan membalas ya amal-amal kamu. Dibalas satu saat itu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Seperti itu. Walau taro izil mujrimuna, dan kalau seandainya taro melihat ya kamu izil mujrimuna tatkala orang-orang kafir yang penuh dosa. Ya, jadi al-mujrimun ditafsirkan dengan al-kafirun. Orang yang banyak dosanya itu kan al-kafirun. Ya, jadi tatkala orang-orang yang banyak dosa yang dimaksud adalah orang kafir, nanti nakisuru usim inda rabbihim. Jadi mereka mulai menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mutati'uha, mereka menundukkan kepalanya hayaan karena malu. Jadi nanti orang-orang kafir yang saat di dunia tidak pernah taat kepada Allah, selalu membangkang kepada Allah, yang tidak percaya adanya yaumul ba'si, bahwa manusia nanti akan dikembalikan lagi kepada Allah dalam keadaan hidup, akan mempertanggungjawabkan segala amal-amal perbuatannya, nanti di hadapan Allah mereka malu. Artinya malu bagaimana? Dia menundukkan kepalanya. Ya, jadi ditundukin aja, nggak berani menatap, hayaan karena mereka malu. Nah itu, jadi orang-orang kafir akan malu. Oh ternyata benar adanya yaumul ba'si.
Oh, ternyata manusia nanti akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di hadapan Allah. Nah, saat itu mereka baru datang ngaku percaya. Ya, sehingga mereka kemalu-maluan tuh. Mereka malu menundukkan kepalanya. Itu namanya nakisuru ru'usihim. Jadi mereka menundukkan kepalanya. Sambil berkata, yaquluna, mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu orang kafir bicara begitu di hadapan Allah nanti sambil malu-malu. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat dengan mata kepala, ma'an, karena apa yang kami ingkari, minal ba'si, daripada hari dibangkitkan. Kata orang kafir, iya ya Allah, benar ya Allah, saya udah lihat dengan mata kepala saya sendiri, ternyata benar tuh yaumul ba'si. Ya, saya kira bohong kali. Ya, orang cerita-cerita saya pikir dongeng. Ya, ternyata itu benar. Kan banyak yang menganggap dongeng. Ya, makanya mereka hidup di dunia, yang penting hidup di dunia senang-senang udah. Ya, kalau udah mati habis. Nah, dia nggak tahu tuh bahwa nanti habis kematian ada lagi kehidupan. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya mereka baru sadar tuh. Dibilang, Rabbana absorna, wahai Tuhan kami udah melihat dengan mata kepala kami sendiri segala yang kami ingkarkan berupa apa? Yaumul ba'si. Wasami'na, dan kami udah dengar minka dari engkau, tasdikar rusuli, kebenaran rasul-rasul, fima kadzabnahum, pada apa yang kami dustakan mereka, fihi, padanya. Jadi engkau ya Allah sudah mengutus para nabi, para rasul, kemudian berdakwah tentang tauhid, mengesahkan engkau, terkait juga tentang adanya yaumul ba'si. Tapi saya dulu kagak percaya. Nah, saya mendustakan ajaran-ajaran para nabi dan para rasul. Nah, sekarang baru saya benarkan. Tuh begitu, udah terlambat. Lalu kata orang kafir, farji'na ila dunya, kembalikan kami ke dunia. Tuh baru begitu dia, farji'na ila dunya. Kata orang kafir, ya Allah, kembaliin lagi dah saya ke dunia. Ngapain? Na'mal solihan. Tuh baru kami akan beramal solih. Tuh udah terlambat. Ya, jadi udah mati, baru dia melihat dengan kepala sendiri, dengan mata kepalanya sendiri. Nah, seperti itu, sehingga dia nyesal. Farji'na, ya Allah, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Na'mal solihah, nanti kami akan melakukan amal soleh fiha, di mana? Di dunia. Inna muqinun, kami udah percaya banget dah. Tuh begitu. Saya yakin dah sekarang. Kalau dulu emang saya masih ragu, tapi sekarang saya udah yakin. Tapi kan Allah nggak mungkin kembalikan lagi ke dunia. Kenapa? Karena memang Allah memberikan kehidupan manusia di dunia hanya satu kali. Kita nih Pak, dikasih kehidupan dunia cuma satu kali. Makanya kalau mau bener-bener udah. Ya begitu. Jangan nanti kita baru nyesel. Ya udah mati baru nyesel. Ya Allah, bener ya Allah, ternyata ada yang namanya siksa kubur, nikmat kubur. Untuk itu kami udah percaya dah, kembaliin lagi dah kami ke dunia. Kami mau beramal soleh. Ya udah nggak bisa. Ya, ini udah digambarkan dalam Al-Quran. Begitulah penyesalan orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya yaumul ba'si. Tuh makanya kata Allah, digambarkan begitu, kata orang kafir, farji'ana, maka kembalikanlah kami ila dunya, ke dunia, na'mal solihah, kami akan melakukan amal solih fiha, di dunia. Inna muqinun, sesungguhnya kami udah yakin dengan seyakin-yakinnya. Tuh, makanya orang beriman harus percaya tuh bil qadari khairi wasyarrihi, terus percaya dengan yaumul akhir. Itu kan ada rukun iman ya Bapak Saudara. Kita ada rukun iman yang 6 tuh, percaya semuanya, yakin. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, kepada kitab, bahkan kepada hari akhirat, hari akhir. Nah, di dari akhirat itulah macam-macam nanti, termasuk siksa kubur, nikmat kubur. Ya, nanti manusia akan dibangkitkan kembali.
akan dihisab, ada mizan, ada padang mahsyar, ada hisab. Itu semuanya terkait tentang yaumul akhir. Ya, cukup tuh kita percaya ya dengan yaumul akhir, itu masuk semuanya di situ. Nah, kalau orang-orang kafir baru yakin setelah dia mati. Ya, farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Al-ana, ya, jadi sekarang fima yanfa'um zalika, apa yang udah memberikan manfaat akan mereka zalika itu, wala yarji'un, namun mereka tidak bisa kembali. Mereka nggak bisa kembali karena yang tadi dikatakan bahwa manusia itu hanya diberikan kehidupan di dunia hanya satu kali. Jadi nggak ada orang hidup dua kali. Oh, dia udah mati hidup lagi, tidak ada. Ya, Nabi Muhammad aja sekelas nabi, manusia yang paling istimewa, ya udah meninggal dunia, ya udah. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada cerita orang udah mati hidup lagi. Ya, nggak ada. Semua manusia hanya diberikan kehidupan di dunia hanya satu kali. Itu seperti itu, ya. Wa jawabul lau, sementara jawabnya lau, ya ra'aita amron fazi'an, tuh engkau akan melihat urusan yang sangat berat. Nah, seperti itu. Nanti baru qala ta'ala dan seterusnya.